Baik, Fatal Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan masih di ayat 145 ya. Allah Ta'ala berfirman, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Jika kamu membawakan kepada ahli kitab seluruh ayat, tetap mereka tidak akan mau mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pun tidak mungkin mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd, dan sebagian mereka sendiri, sebagian ahli kitab, tidak mau mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalau kamu hai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepada kamu ilmu, innaka idzal laminadh dhalimin, sesungguhnya engkau kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Ini sudah kita sebutkan makna-maknanya pada pertemuan kemarin. Sekarang kita ambil faidah-faidahnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana harisan ala hidayatil khalqi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat semangat sekali ya untuk memberikan hidayah kepada manusia. Dari mana kita ambil faedah ini? Yaitu dari firman Allah, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah ma tabi'u qiblatak. Jika kamu hai Muhammad mendatangkan kepada mereka semua ayat untuk mendakwahi mereka, tetap saja mereka tidak akan mau ikut kiblat kamu. Artinya Nabi Muhammad SAW sangat ingin supaya ahli kitab yang mengikuti Islam, mengikuti kiblat umat Islam. Itu menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW itu semangat sekali Pak, ya, di dalam mendakwahi manusia. Sebagaimana juga Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 128, di mana Allah berfirman, Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Bagaimana sifat rasul itu? Ya, azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat terhadap musibah yang menimpa kalian. Harisun alaikum, semangat memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi ini lembut dan kasih sayang kepada kaum mukminin. Maka dari itu yang akal Islam ya, seorang dai itu harus lebih semangat memberikan hidayah daripada sebatas memvonis. Banyak di zaman sekarang orang yang kalau sudah bisa memvonis orang tuh kayaknya bangga banget Pak. Padahal seharusnya kita itu lebih semangat untuk memberikan hidayah. Karena tujuan dakwah itu apa sih? Tujuan dakwah itu untuk memberikan hidayah kepada manusia. Ya. Adapun sanksi, hukuman itu tujuannya supaya mereka jera dan mau meninggalkan kemungkaran dan kesesatan.
Maka dari itulah ya akhwal Islam, kita juga semuanya harus berusaha ya, semangat untuk memberikan hidayah kepada manusia. Jangan merasa kita sudah ngaji, ngelihat orang awam yang baru ngaji itu kayak ngelihat setan, Mbak. Iya, karena jenggotnya dicukur, karena dia musbil, kita pelototin begitu, makanya ketakutan. Salah sikap seperti ini. Seharusnya ketika kita sudah ngaji, sudah paham sunnah, alhamdulillah sudah hijrah, ketika kita melihat orang yang belum hijrah, yang belum taubat, masih berbuat maksiat, kita harus semangat bagaimana menyadarkan dia gitu. Karena itu sifat Rasulullah dan sifat para nabi semua begitu. Sampai-sampai Rasulullah SAW menceritakan dahulu, kata Rasulullah, ada seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah wajahnya. Lalu nabi ini sambil mengusap darah dari wajahnya berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Sampai begitu semangat para nabi memberikan hidayah kepada kaumnya. Maka kita pun juga berusaha ya, bagaimana supaya mereka-mereka yang masih berada dalam kubangan maksiat sadar, mereka yang berada dalam kubangan kesyirikan, kebid'ahan, meninggalkannya. Dan memang butuh kesabaran ya akhwal Islam. Ya. Faedah yang kedua, wa minha syiddatu inad haula'i alladziina utul kitab wa annahum mahma utu minal ayat fa innahum lan yansa'u laha wa lan yattabi'uha. Bahwa orang-orang ahli kitab itu, terutama orang-orang Yahudi, itu sangat menentang mereka, Pak. Karena disebutkan dalam ayat ini, kalau kamu membawakan semua ayat, tetap saja mereka nggak bakalan ikut kiblat kamu. Ya, artinya mereka itu tetap akan menolak. Ya, orang-orang ahli kitab yang ada di kota Madinah itu siapa? Yahudi. Dan Yahudi itu lebih inat, lebih menentangnya lebih keras, Pak. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Namun bukan berarti ya karena mereka sangat ngeyel kemudian kita tidak dakwahi, tidak, tetap kita dakwahi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka terus. Ya. Wa minha, faidah selanjutnya, annal ka'bata qiblatun lil muslimina khassatan. Bahwa Ka'bah itu kiblat untuk kaum muslimin secara khusus. Ya, kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, "Wa ma anta bitabi'in qiblatahum." Kamu tidak mungkin mengikuti kiblat mereka. Allah mengatakan kiblat mereka. Berarti kiblat mereka beda dengan kiblat kita. Ya, berarti Ka'bah itu khusus untuk kaum muslimin, alhamdulillah. Dan sebetulnya Ka'bah itu kiblat seluruh nabi dan rasul, Pak. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya itu kiblatnya ke Ka'bah. Wa minha, faidah selanjutnya, wujubul inqiyad lil haqqi idza dhaharat ayatuhu. Lianna hadhil ayah siqat masaqad dam fadalla hadha ala wujub ittiba'il haqqi idza tabayyanatil ayat. Wajibnya tunduk kepada kebenaran apabila dalil sudah jelas kepada kita. Kenapa? Karena di sini Allah sedang mencela orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu kalau dibawakan dalil, dibawakan ayat-ayat, tidak mau ikut. Maka kalau diantara kita sudah dibawakan dalil, sudah dibawakan hujah, tetap aja ngeyel, ya, dengan kebid'ahannya, dengan kesyirikannya, dengan penyimpangannya, berarti dia menyerupai ahli kitab itu, menyerupai Yahudi. Seorang mukmin itu, Pak, sifat karakteristik yang paling menonjolnya itu apa? Dia selalu tunduk kepada kebenaran.
Seorang mukmin itu lebih mencintai kebenaran dari segala-galanya. Makanya kata para ulama, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang carian seorang mukmin. Ya. Kalau ada kebenaran, dalilnya jelas, hujahnya kuat, langsung ia ikuti kebenaran itu. Tidak melihat siapa yang mengucapkannya. Selama itu hak, itu benar, itu jelas dalil dan hujahnya, walaupun yang menyampaikannya orang yang lebih muda dari kita, walaupun yang menyampaikannya ya bawahan kita, kita terima ya akhwal Islam azan ya Allah. Makanya orang yang beriman tuh ketundukannya itu moto hidupnya apa? Sami'na wa ata'na. Allah menyebutkan orang ahli kitab itu moto hidupnya apa Pak? Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami memaksiati. Kalau orang beriman, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Makanya lihat ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tampak kepada mereka kebenaran, langsung tunduk kepada kebenaran. Ya sebagaimana pernah saya ceritakan ya, ketika Ibnu Abbas berdebat dengan Zaid bin Thabit tentang permasalahan apakah wanita haid boleh pergi tanpa tawaf wada atau tidak. Ibnu Abbas mengatakan boleh. Zaid bin Thabit mengatakan oh enggak boleh. Dia harus menunggu dulu sampai selesai haid, kemudian tawaf wada baru pulang. Apa kata Ibnu Abbas? Coba deh kamu tanyain istrimu sendiri, waktu itu dia ikut kok haji wada bersama Rasulullah. Pergilah ia ke istrinya, nanya. Pulang-pulang senyum kepada Ibnu Abbas sambil berkata, benar kamu Ibnu Abbas. Lihat ya. Demikian pula para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka selalu kalau tampak kepada mereka kebenaran, mudah mereka untuk mengikutinya. Ya. Mudah bagi mereka menyelisihi seseorang. Karena menyelisihi Rasul itu lebih berat daripada menyelisihi semua manusia. Jangan sampai kita ini lebih berat menyelisihi ustadz kita, lebih berat menyelisih apa? Ya kiai kita daripada menyelisih Rasul. Salah besar ini. Karena yang mengucapkannya ustadz yang sangat kita hormati, seakan-akan ucapan itu wahyu dari langit. Harus diterima. Siapa yang menentangnya ahli bid'ah. Waduh. Ini bahaya, Pak. Kewajiban kita adalah melihat ada enggak dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana ada tidak pemahaman dari salafus solehnya. Ya. Nah ini ya akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka itulah seorang mukmin. Kalau dia misalnya selama ini dia punya pendapat begini, kemudian setelah dia pelajari ternyata dia dapat dalil yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, wajib dia tinggalkan pendapatnya yang lemah, ya, berpegang kepada pendapat yang lebih kuat. Faedah selanjutnya, wa minha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mustahilun an yakuna tabi'an liqiblatihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil mengikuti kiblatnya orang Yahudi dan Nasrani, enggak mungkin. Ya. Lianna qiblatahum allati yad'unaha lam tathbut syar'an. Karena kiblatnya ahli kitab itu, Pak, tidak ditetapkan oleh syariat sebetulnya. Ya. Beda dengan kiblat kita. Kalau kiblat kita kan ditetapkan oleh Allah langsung. Allah turunkan ayat menyuruh kita menghadap kemana? Ke kiblat. Jelas dalilnya. Wa minha, faedah selanjutnya, annahu yastahilu syar'an an yattabi'al muslim tariqatal yahud wan nasara.
Seorang muslim juga tidak boleh mengikuti gayanya Yahudi dan Nasrani. Jangan ya. Jangan sampai kita orang Islam tuh Pak mengikuti gaya mereka, milah mereka, mereka, cara beragama mereka. Jangan sampai. Penting kita pelajari apa sih sifat-sifat Yahudi dan Nasrani yang Allah cela dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita selisihi. Penting kita introspeksi, kita ini selama ini masih ngikutin gaya mereka enggak ya? Karena di zaman sekarang nih Pak, untuk benar-benar lepas dari gaya mereka tuh susah loh Pak. Jangan jauh-jauh deh. Selama ini kita mengandalkan penanggalan apa? Masehi kan? Seharusnya umat Islam punya penanggalan sendiri apa? Hijriyah. Saya dulu waktu di Saudi, saya taunya cuma Hijriyah aja udah. Sekarang bulan apa Masehi saya nggak tahu. Di Indonesia malah kebalik. Kenapa? Karena kita ini lebih banyak mengandalkan penanggalan apa? Ya, Masehi, dan kita meninggalkan penanggalan Hijriyah. Berarti kita sebetulnya masih mengikuti milah mereka Pak, dalam masalah penanggalan. Ya. Maka usahakan dalam pakaian kita, di dalam rumah tangga kita, dalam cara makan kita, cara minum kita, dan yang lainnya, jangan sampai mengikuti milah mereka. Karena Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Iya. Faedah selanjutnya min fawaidil ayah, annal yahud wan nasara la yattabi'u ba'dhum ba'dha bal yudallilu ba'dhum ba'dha. Bahwa Yahudi dan Nasrani sesama mereka sendiri saling menyesatkan. Makanya Allah mengatakan wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan sebagian mereka tidak mau mengikuti kiblat sebagian yang lain. Orang Nasrani mana mau ngikutin Yahudi? Orang Yahudi mana mau ngikutin orang Nasrani? Bahkan orang Yahudi menyesatkan Nasrani, orang Nasrani menyesatkan apa? Yahudi, sebagaimana Allah telah menyebutkan juga dalam dalam ayat yang telah berlalu. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Berkata orang Yahudi, Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Berkata orang Nasrani, Yahudi itu enggak ada apa-apanya. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca Al-Kitab. Ya. Maka Yahudi dan Nasrani sendiri mereka tidak saling mengikuti satu sama lainnya. Bahkan dalam tubuh mereka sendiri enggak mau ngikutin satu sama lainnya. Lihat saja antum dalam agama Nasrani, Pak. Ya, aliran ini enggak mau beribadah di gereja aliran ini. Mereka satu sama lain saling menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini juga anna ittiba'al yahud wan nasara ittiba'un lil hawa lal huda. Bahwa mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani itu hakikatnya ngikutin hawa nafsu, bukan mengikuti hidayah. Jangan ngikutin ya gayanya Yahudi dan Nasrani. Mereka merayakan ulang tahun, kita ngerayain ulang tahun. Mereka merayakan tahun baru, kita ikut merayakan tahun baru. Mereka merayakan kelahiran Nabi mereka, kita ikut merayakan juga. Mereka merayakan kenaikan Isa Al-Masih, kita juga ikut-ikut merayakan. Ya akhi, ini tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kewajiban kita ya jangan ngikutin mereka. Tapi subhanallah ya, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam itu justru nanti akan mengikuti gaya-gaya mereka, Pak.
Kata Rasulullah, tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar nanti kalian akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk lubang dob pun kalian ikut akan masuk. Masya Allah. Dalam satu riwayat sampai-sampai kalau di antara mereka ada yang menyetubuhi ibunya, di antara kalian pun akan ada yang melakukan itu. Masya Allah, na'udzubillah. Maka dari itu ya akhi, ya kita berusaha untuk jangan sampai mengikuti gaya mereka itu. Kita harus bangga dengan syiar Islam kita, Pak. Ya, jangan sampai kita bangga dengan syiar-syiar mereka itu. Faedah selanjutnya, wa minha Anal Yahud wa Nasara laisu ala huda. Wa Yahudi dan Nasrani tidak di atas hidayah sama sekali. Karena Allah mengatakan wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepada kamu, kalau begitu kamu termasuk orang yang zalim. Allah mengatakan kalau kita mengikuti mereka kita zalim. Berarti mereka di atas hidayah apa di atas kesesatan? Ya, tegas Allah mengatakan di sini bahwa mereka bukan di atas hidayah. Wa minha, faedah selanjutnya dari ayat ini, annal insan la yu'akhadh bin mukhalafah illa ba'da qiyamil hujjah. Bahwa manusia tidak diberikan sanksi di saat ia menyelisihi, di saat ia menyimpang, kecuali setelah datangnya hujjah. Ya. Makanya vonis itu Pak, vonis kafir misalnya, itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah tegak padanya apa? Hujjah, dan dihilangkan darinya syubhat. Karena Allah mengatakan apa? Wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepada kamu ilmu. Tuh lihat, setelah datang kepada kamu apa? Ilmu. Berarti kalau belum datang ilmunya kepada kita dan kita tidak tahu, dimaafkan tidak Pak? Berarti ini menunjukkan Pak, orang yang tidak tahu itu masih dimaafin. Beda dengan orang yang sudah tahu. Ah Ustadz, kalau gitu saya mau jadi orang yang tidak tahu aja. Soalnya kalau saya banyak taunya nanti malah nggak dimaafin. Nah kalau saya banyak nggak taunya, saya dimaafin, gimana tuh Pak? Mendingan saya nggak mau nuntut ilmu dong. Kata para ulama, orang yang tidak tahu itu ada dua macam. Macam yang pertama, orang yang tidak tahu karena memang sengaja nggak mau tahu. Sementara fasilitas ilmu ada dan mudah untuk ia dapatkan, maka orang seperti ini tidak taunya tidak dimaafkan. Ya. Walaupun dia tidak tahu, ya. Tapi masalahnya, kenapa kamu nggak mau belajar? Makanya Allah mengatakan dalam surat apa itu? Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Setiap kali sekelompok penduduk api neraka dilemparkan ke neraka, malaikat penjaga neraka berkata, bukankah sudah datang peringatan kepada kamu? Kata mereka, benar, sudah datang pemberi peringatan kepada kami. Tapi masalahnya mereka apa? Mendustakan, tidak mempelajari. Maka orang seperti ini nggak dimaafin Pak. Kecuali kata para ulama kalau dia berada di pedalaman yang jauh dari ilmu dan ulama. Nah yang seperti ini dimaafkan. Nah Pak, jadi kalau dia tidak tahu karena nggak mau tahu dan tidak berusaha menuntut ilmu, padahal fasilitas ada, maka tidak taunya ini tidak dimaafkan.
Ada yang tidak tahu setelah dia berusaha mencari tahu. Setelah dia mencari ilmu, tapi yang namanya ilmu ada keterbatasannya tidak? Ada. Ya, oh baru tahu saya kalau ini nggak boleh. Oh ya udah, dimaafkan kamu. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi tidak tahu itu tidak selamanya apa? Dimaafkan. Ya. Maka ayat ini mengatakan kita tidak boleh memvonis orang kecuali sudah ditegakkan padanya apa? Hujjah. Pernah Pak Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam. Pulang dari Syam sampai di kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah. Sujud ke Rasulullah. Sujud. Padahal dalam syariat Islam sujud kepada manusia termasuk syirik besar. Tapi Rasulullah apakah langsung memvonis Mu'adz kamu musyrik? Enggak. Rasulullah nanya dulu kepada Mu'adz, "Ma hamalaka ala hadza ya Mu'adz?" Apa yang membuat kamu berbuat seperti ini hai Mu'adz? Rasulullah nanya dulu, barangkali Mu'adz punya alasan, punya syubhat. Apa kata Mu'adz? "Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendeta mereka. Dan aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Nabi." Oh, rupanya Mu'adz punya apa? Syubhat. Ya, terkena syubhat Mu'adz. Maka Rasulullah hilangkan dulu syubhatnya. Apa kata Rasulullah? "Hai Mu'adz, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya." Tapi maksudnya Rasulullah sujud itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan Pak, ketika Rasulullah SAW berencana ingin menyerang kota Mekah, Rasulullah sudah mempersiapkan 10.000 pasukan. Dan Rasulullah menyuruh para sahabat diam. Jangan sampai beritanya sampai ke kota Mekah. Rupanya ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, diam-diam menulis surat ke temannya yang ada di mana? Di Mekah. Ya. Dan temannya musyrik lagi, bukan muslim, musyrik lagi. Dititipkan kepada seorang wanita yang hendak pergi ke Mekah. Tapi rupanya Allah mewahyukan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengirim beberapa sahabat untuk mengejar perempuan tersebut. Akhirnya kemudian didapatkan apa? Suratnya. Kemudian Rasulullah memanggil Hatib. Dipanggil Hatib. Pas Hatib datang, Umar geram. Apa kata Umar? "Hai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang ini." Wih. Apa kata Rasulullah? Kita tanya dulu Hatib. Apa kata Rasulullah? "Hai Hatib, apa yang membuat kamu melakukan itu?" Lihat, nanya dulu Rasulullah. Tidak langsung apa? Enggak langsung vonis, Pak. Enggak langsung ngasih sanksi, enggak. Apa kata Hatib? "Hai Rasulullah, saya dulu punya jasa. Saya hutang jasa. Dulu teman saya itu menyelamatkan nyawa saya. Saya berpikir ini kesempatan saya untuk membalas jasa dia." Lihat, Hatib tidak ada keinginan, tidak ada niatnya untuk menentang Allah dan Rasulnya, tidak ada niatnya untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Hatib pun tidak ada niat untuk memberikan loyalitas kepada orang kafir. Ternyata Hatib hanya ingin membalas jasa. Itu saja. Apa kata Rasulullah? "Shadaqah Hatib." Benar Hatib. Umar enggak terima. Tapi ya Rasulullah, dia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Biarkan aku penggal orang munafik ini ya Rasulullah. Masya Allah. Umar menganggap ini pengkhianat. Dan dalam Islam pengkhianat
Ya, seperti itu hukumnya. Tapi apa kata Rasulullah? Hai Umar, bukankah Hatib orang yang ikut perang Badar? Bukankah Allah berfirman kepada orang yang ikut perang Badar, silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau, aku sudah ampuni dosamu. Lihat, Allah memaafkan apa? Hatib. Karena Hatib di sini ada syubhat. Hatib pun tidak dikasih sanksi oleh Rasulullah SAW, tidak. Nah, disinilah ya akhul Islam, kita tidak boleh mudah memvonis sebelum menegakkan apa? Hujah. Dikit-dikit langsung vonis, itu sesat. Sebelum kita menegakkan apa? Betul nggak masalah kita memvonis kalau jelas itu sesat untuk memberitahu kepada orang. Tapi untuk memvonis individu-individunya bahwa dia kafir, ini harus ditegakkan padanya apa? Hujah. Kalau memang jelas kesesatannya ya kita jelaskan, ya itu sesat, nggak boleh. Hujahnya, dalilnya ini, itu. Cuman masalahnya Pak, orang yang jatuh kepada kesesatan terkadang nggak tahu kalau itu sesat loh Pak. Orang yang jatuh kepada kesesatan terkadang ia terkena syubhat loh Pak. Terkena apa? Syubhat pemikiran loh Pak. Makanya yang kita pikirkan bagaimana menghilangkan syubhatnya dulu deh. Ya. Kalau kita melihat teman kita jatuh kepada kesalahan, jangan langsung vonis, tanya dulu, akhi, ana dengar antum melakukan seperti ini. Iya. Boleh saya tahu apa alasannya? Nah, kan enak kayak Rasulullah SAW begitu. Oh, saya alasannya begini, akhi. Oh, terkena syubhat. Maaf akhi, setahu saya begini, ini dalilnya, hujahnya, perkataan ulama, tok habis. Nah, seharusnya begitu ya akhul Islam, azan ya Allah wa ya. Maminha faedah selanjutnya, at-talattuf fil khitab lir rasul. Al-Quran itu mengajarkan adab berlemah lembut, terutama kepada Rasul Salawatullahi alaihi wasallam. Dari mana? Kata Syekh Utsaimin, dari firman Allah itu, wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Allah tidak mengatakan anta zalim, kamu zalim, tapi Allah mengatakan engkau kalau begitu termasuk orang yang zalim. Lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kelemah lembutan. Makanya Al-Quran ini kalau kita perhatikan isinya adab semua. Allah memanggil orang Yahudi apa? Ya Bani Israel, wahai Banu Israel, hai anak-anak Israel. Bayangkan, kurang lembut apa Al-Quran coba? Sampai memanggil orang Yahudi, orang Nasrani dengan sangat lembut, hai anak-anak Israel. Antum kalau dipanggil hai anak bangsawan, enak gak Pak? Enak banget. Allah menyuruh Nabi Musa, Nabi Harun untuk pergi kepada Fir'aun. Apa kata Allah? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang lemah lembut. Kurang adab apa lagi? Ya, makanya kalau kita pelajari Al-Quran betul Pak, dan kita sudah betul-betul menghayatinya, insya Allah itu akan terbentuk dalam hidup kita menjadi sebuah adab yang luar biasa. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha bayanun annal ilma haqiqah wa huwa ilmu syariah. Penjelasan bahwa ilmu yang hakiki itu adalah ilmu syariat. Ilmu yang hakiki adalah ilmu apa? Syariat. Dari mana? Karena Allah mengatakan begini, wala ini taba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm.
Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepada kamu ilmu. Ilmu yang dimaksud apa di sini? Ilmu syariah. Wahyu dari Allah dan Rasulnya. Berarti itu menunjukkan ilmu kalau dimutlakan maksudnya ilmu syariah. Maka dari itu ya akhi, mempelajari ilmu syariah itu adalah ilmu yang paling mulia. Lebih mulia dari belajar matematika, dari belajar fisika, biologi, dan yang lainnya. Namun sayang, banyak di antara kita yang merasa lebih bangga kalau dia bisa jago matematika, jago fisika, ahli kimia. Tapi pas ditanya sholat, gak becus. Ketahuilah ya akhi, Allah membenci orang yang lebih tahu dunia daripada syariat. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia, sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Lihat, Allah mencela orang-orang yang ilmunya sebatas tentang lahiriah dunia, tapi mereka tentang ilmu akhirat lalai. Allah cela seperti itu. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah mengatakan Allah benci kepada orang Innallaha yabghidhu kulla ja'dhari, orang yang kasar, sombong, keras. Ya. Alimun bi amri dunya, berilmu tentang dunia, jahil bi amril akhirah, tapi bodoh tentang akhirat. Jangan sampai pengetahuan kita tentang dunia lebih banyak daripada pengetahuan kita tentang akhirat. Jangan sampai. Siapa di antara antum yang suka berkata begini, ya kita kan harus 50-50. Oke? Kita buktikan, antum udah 50-50 belum dalam ilmu agama dengan ilmu dunia? Ayo. Kalau memang antum menganggap bahwa kita harus 50-50. Oh, saya tahu tentang masalah permesinan sampai sedetail-detailnya. Udah tahu belum syariat dengan sedetail-detailnya? Iya. Ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah berbahagialah orang-orang yang diberikan oleh Allah semangat belajar ilmu syariat. Karena yang bermanfaat di kuburan nanti bukan ilmu fisika. Yang bermanfaat di kuburan nanti bukan biologi, wala matematika, wala kimia. Malaikat mungkar nakir pun gak bakalan nanya di kuburan, kamu tahu gak rumus Pitagoras? Ya bakalan ditanya rumus aljabar. Yang ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Di akhirat nanti yang menyelamatkan kita ya ilmu tentang agama, tentang syariat. Lalu kenapa kita lebih bangga kalau kita menjadi profesor dunia? Banyak ibu-ibu terkadang kalau lagi kumpul bangga, yang satu bilang anak saya di London belajarnya, yang satu mengatakan oh anak saya di Boston, yang satu minder anak saya mah cuma pesantren. Padahal yang di pesantren sebetulnya lebih mulia Pak. Di pesantren itu ilmu syariat, mempelajari tentang Allah dan Rasulnya, tentang syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta langit dan bumi ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa minha anna dhulma wal adla wa ghairu dhalik makrunun bil a'mal la bil ashkhas. Bima'na annahu laysa baina Allah ta'ala wa ahadin minal khalqi syai'un yuhabih wa yura'ihi bihi. Kullu man khalafahu fahuwa zalim. Ayat ini menunjukkan bahwa zalim dan adil itu adalah perbuatan, dilihat dari perbuatannya, tidak dilihat kepada siapa yang melakukannya. Siapapun yang berbuat zalim, dia zalim walaupun yang melakukannya Rasul sekalipun juga.
Siapa yang melakukan keadilan, dia adil walaupun yang melakukannya apa? Orang yang paling rendahan sekalipun juga. Makanya Allah mengatakan, kalau kamu hai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka kamu menjadi orang yang zolim. Kamu termasuk orang yang zolim. Maka kezoliman itu Pak, siapapun yang berbuat zolim, pelakunya berhak disebut zolim, walaupun ustadz sekalipun. Coba Pak, kita lebih senang dipanggil zolim apa disebut adil? Kita lebih senang disebut soleh apa disebut fajir? Saya yakin semua kita gak mau disebut fajir, fasik, zolim. Tapi masalahnya Pak, kalau nggak mau disebut itu, kewajiban kita tinggalkan itu semua Pak. Ya. Faedah selanjutnya min fawaidil ayah. Qad yaridu ta'liqu ala syartin la yumkinu tahaqququhu. Terkadang suatu perkara itu digantungkan kepada syarat dan syaratnya tidak mungkin bisa dilaksanakan. Contohnya Allah mengatakan di sini, dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepada kamu ilmunya, sesungguhnya kalau begitu kamu termasuk orang yang zalim. Dan ini tidak mungkin bagi Rasul. Tidak mungkin dan mustahil Rasulullah SAW mengikuti apa? Hawa nafsu mereka, tidak mungkin. Ini namanya perkara yang digantungkan kepada sebuah syarat, tapi syaratnya mustahil terjadi. Itu bisa-bisa saja. Ya. Waminha, faidah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, tahdzirul ummah min ittiba'i ahwa'i ghairil mu'minin. Ayat ini Pak mewanti-wanti kita semua umat Islam nih. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu selain kaum muslimin. Mengikuti hawa nafsu seorang Islam aja nggak boleh, apalagi hawa nafsu selain orang Islam. Karena kita beragama itu bukan berdasarkan hawa nafsu Pak. Kita beragama itu berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu. Ya. Maka siapa yang beragama berdasarkan hawa nafsu pasti sesat itu orang. Bahkan Allah menganggap orang yang paling sesat di dunia itu orang yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Sekarang kita lanjutkan ayat 146. Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, itu Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mengenalnya. Di sini kembali siapa? Ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang ahli kitab itu mengenal Rasulullah. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bayangkan. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu Pak mengenal Rasulullah seperti mengenal anak mereka sendiri. Loh, dari mana? Dari kitab suci mereka. Dalam Taurat, dalam Injil disebutkan nama nabi terakhir itu siapa, nasabnya dari mana, tinggalnya di mana, sifat-sifat para sahabatnya, bahkan tempat hijrahnya. Ya, dalam kisah Salman Al-Farisi itu kan, di mana Salman Al-Farisi, ya, dia ingin sekali pergi ke kota Madinah. Setelah dia melihat tanda-tandanya yang ia dapatkan dalam apa? Injil, dia yakin ini dia tempat hijrahnya Nabi tersebut. Dari mana Salman tahu? Dari Injil. Makanya Yahudi dan Nasrani mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, pertanyaannya, kita sudah belum mengenal Rasulullah seperti mengenal anak kita sendiri?
Jangan sampai kalah sama mereka. Kalau mereka bisa mengenal Rasulullah seperti mengenal anak kita sendiri, masa kita ditanya nasab Rasul nggak tahu? Ditanya anak Rasulullah siapa aja nggak tahu? Ditanya istri Nabi yang pertama siapa? Nggak tahu. Ditanya istri-istri Nabi nggak tahu. Ditanya ya apa namanya dari kabilah mana Rasulullah nggak tahu. Coba pelajari dong. Mempelajari sirah nabawiyah itu penting, Pak. Ya, karena dengan sirah nabawiyah kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal bagaimana sifat karakter Rasulullah, sifat Rasulullah. Seperti kita mengenal anak kita. Kita mengenal anak kita karakternya bagaimana, bentuk fisiknya bagaimana. Kita kenal, betul-betul kenal. Maka kita berusaha untuk mengenal Rasulullah sekenal-kenalnya seperti kita mengenal anak kita sendiri. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah. Lalu Allah berfirman, wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya sebagian dari mereka, sekelompok dari mereka, la yaktumunal haqqa, benar-benar menyembunyikan kebenaran. Artinya mereka menutup-nutupi ayat-ayat tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Itu ayat-ayat tentang Rasulullah itu dihapus sama mereka, Pak. Makanya dalam Injil yang ada sekarang nggak bakal ketemu nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sudah dihapus oleh mereka, disembunyikan. Kenapa? Allah yang memberitahu. Allah mengatakan wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Benar-benar mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ya. Maka ya akal Islam, orang yang mengetahui kebenaran lalu ia sembunyikan, ini mengikuti akhlak siapa? Ahli kitab. Udah tahu ini benar, tapi kebetulan kebenarannya ini nggak nguntungin dia, disembunyi-sembunyikan. Ada orang begitu, ya, ahli agama. Pas karena dia tujuan pengen dapat kursi, ya, lagi cari kepemimpinan dan yang lainnya. Sementara untuk dapat kursi itu kan harus dapat apa? Suara. Kalau dia tegas-tegasan mengatakan ini hak, ini batil, malah dapat suara, Pak. Untuk dapat suara caranya apa? Udahlah. Ya, di sini senang, di sana senang. Ini boleh, itu boleh, nggak masalah. Yang dia tadinya yakini haram jadi halal dulu sementara katanya, untuk mendapatkan keinginan dia. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana Allah berkahi perjuangannya? Sudah di awal-awal sudah mempermainkan syariat Allah, bagaimana Allah akan tolong? Gak mungkin. Kewajiban kita sampaikan kebenaran sebagai sebuah kebenaran, apapun resikonya ya terserah. Makanya kata Rasulullah, qulil haq walau kana murran, ucapkan kebenaran walaupun pahit. Udah sampaikan, tapi dengan lemah lembut, dengan cara yang bijak dan yang lainnya. Nah ini akal Islam. Tidak boleh kita menyembunyikan kebenaran. Ya, kalau antum sudah diajarkan oleh Allah ilmu, lalu antum ada ditanya sama orang, lalu antum nggak mau jawab, menyembunyikan kebenaran, masuk dalam ayat ini. Dan Allah mengancam, ya, bahwa orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu dilaknat oleh Allah, Pak. Dan dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat. Allahu a'lam. Sekira cukup. Billahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.